Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 4 orang, yakni saya Ilham Arisa Fadillah, NIM 115190033 dari Teknik Geofisika Angkatan 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Alif Putrauf, NIM 115190060 dari Teknik Geofisika Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Farizal Riba Waluyo, NIM 115190070. Nama saya Dinda Sakila Farah Nadia Nisa, NIM 115190076. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni poster yang bertemakan atau yang berisi tentang hasil kerja kami dalam praktikum fisika, yaitu praktikum gaya gesek. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang abstrak dari poster ini. Abstrak. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda kan bergerak. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Gaya gesek antara dua benda padat misalnya adalah gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Sedangkan antara benda padat dan cair ataupun gas disebut gaya Stokes. Gaya gesek dapat merugikan ataupun menguntungkan. Panas pada proses yang berputar, engsel pintu yang berderit, dan sepatu aus adalah contoh kerugian yang disebabkan gaya gesek. Akan tetapi, tanpa gaya gesek, manusia tidak dapat berpindah tempat karena gesekan kakinya hanya menggelincir di atas lantai. Tanpa adanya gaya gesek, tidak akan tercipta parasut. Selanjutnya, yakni pendahuluan, latar belakang. Suatu permukaan benda atau materi yang saling bersentuhan akan menimbulkan suatu gaya yang dapat disebut dengan gaya gesek. Gaya gesek merupakan salah satu topik penting dalam mempelajari materi mekanika. Meskipun gaya gesek bukanlah salah satu dari gaya fundamental, tetapi dengan adanya pemahaman konsep gaya gesek, maka teori-teori fisika yang dipelajari akan terasa lebih realistis. Pada umumnya, banyak teori dalam fisika disajikan dengan asumsi tanpa gaya gesek, dan hal tersebut kurang sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Misalkan, dalam peristiwa gerak jatuh bebas, mereka gerakan piston dan osilasi pendulum sederhana. Sehingga dengan adanya konsep gaya gesekan, diharapkan tidak ada lagi yang menganggap hukum fisika hanya berlaku untuk dunia yang ideal. Maksud dan tujuan. Setelah melaksanakan praktikum gaya gesek, kami menyimpulkan bahwa tujuan kami yakni yang pertama, mengetahui faktor yang mempengaruhi gaya gesek, mengetahui konsep gaya gesek statis dan kinetis, dan menentukan koefisien gesek statis. Metodologi atau bab 3 dari praktikum gaya gesek. Dalam metodologi terdiri dari alat dan bahan dan langkah pengerjaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum gaya gesek kali ini adalah set papan kayu bidang miring, meteran atau penggaris, neraca Ohaus, dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah balok kuningan, tembaga, kayu, besi, dan aluminium. Alat dan bahan tersebut dapat kita lakukan praktikum kali ini dengan langkah kerja sebagai berikut. Yang pertama, menimbang massa balok dari tiap-tiap balok, jenis balok dengan neraca Ohaus secara bergantian antara balok kuningan sampai selesai, dan kemudian mencatat hasilnya di kertas. Yang kedua, menyiapkan papan kayu
bidang miring dengan merenggangkan pengunci papan bidang miring. Yang ketiga, meletakkan balok kuningan atau jenis lain di atas papan kayu bidang miring pada tempat yang sudah diberi tanda. Yang keempat, mengangkat bidang luncur secara perlahan-lahan hingga balok pada kondisi akan meluncur ke bawah. Yang kelima, mengukur panjang sisi tegak vertikal atau Y, sisi alas horizontal atau X, dan sisi miring atau R. Setelah mengukur panjang sisi tegak, sisi alas, dan sisi miring, didapatkan hasil dari pengukuran tersebut. Hasil pengukuran tersebut dicatat dan dihitung sudut serta koefisien gaya gesek statisnya. Percobaan ini dilakukan sebanyak tiap-tiap jenis balok yang berbeda. Jadi totalnya dilakukan 5 kali. Hasil dan pembahasan. 4.3 Pembahasan. Pada praktikum gaya gesek ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi gaya gesek, mengetahui konsep gaya gesek statis dan kinetis, menentukan koefisien gesek statis dan kinetis. Pada praktikum ini dapat dinyatakan bahwa gaya gesek sebanding dengan besarnya gaya normal yang bekerja pada benda. Koefisien keseimbangan yang disebut koefisien gesek dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Dari data yang diperoleh setelah diperhitungkan banyak hal yang mempengaruhi hasil tersebut, yaitu yang pertama, ketidaktelitian praktikum, yang kedua, alat yang kondisinya kurang bagus, yang ketiga, lokasi praktikum yang percepatan gravitasinya belum tentu 9,8 meter per sekon kuadrat. Praktikum ini berhubungan dengan metode geofisika, yaitu metode graviti. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 1. Faktor yang mempengaruhi gaya gesek adalah gaya normal, gaya tarik, gaya permukaan benda, massa, dan sudut kemiringan. 2. Besar koefisien gaya kinetik pada kemiringan lebih besar daripada koefisien gaya statis. Apa yang dimaksud dengan gaya gesek statis dan kinetis? Yang pertama, gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada permukaan benda ketika benda belum bergerak atau saat keadaan diam. Yang kedua, gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada permukaan benda yang saling bersentuhan ketika benda sedang bergerak. Pertanyaan kedua, penerapan gaya gesek dalam geofisika. Yang pertama, hubungan dengan geofisika yaitu dengan metode graviti, di mana kedua hal tersebut berprinsip sama sesuai dengan hukum Newton. Selain itu, gaya gesek terjadi saat tumbukan lempeng, sehingga gaya gesek dapat mempengaruhi tingkat mineralisasi karena panas dan tumbukan. Pada soal nomor 3 diketahui massa benda 20 kg, koefisien statis 0,4, koefisien kinetis 0,3, dan gaya pada sudut tertentu 60 Newton. Pertama, kita mencari gaya normal, di mana N ditambah F dikali sin 30 derajat dikurang W sama dengan 0, sehingga diperoleh gaya normal sebesar 170 Newton. Dari hal itu kita mencari gaya gesek statis dengan mengkalikan gaya normal dengan koefisien statis, sehingga diperoleh 68 Newton. Untuk gaya yang bekerja secara horizontal, dengan cara mengkalikan F dikali dengan cos 30 derajat diperoleh 30 akar 3 Newton. Hal ini membuktikan bahwa F horizontal kurang dari gaya gesek statis, sehingga benda diam, dan gaya yang bekerja pada benda hanya dari gaya gesek statis, yaitu sebesar 68 Newton.
Untuk soal nomor 4, kenapa ada kecepatan dan kemiringan pembalap agar tidak terjatuh? Ya, karena hal tersebut merupakan penerapan dari hukum fisika, yaitu hukum 1 Newton yang mengemukakan bahwa jika tidak ada atau tidak terdapat penyebab tertentu, maka benda cenderung mempertahankan posisi awalnya. Yang kedua, dari gaya gesek. Gaya gesekan tercipta saat memperlambat laju kendaraan. Yang ketiga, gaya sentripetal, di mana gaya ini bekerja menarik pembalap ke titik pusat lengkungan tikungan, dan gaya ini disuplai oleh gaya gesekan. Jadi tiga hukum tersebut saling keterkaitan sehingga pembalap tidak terjatuh saat sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.